Kan kalau saya lihat dari tadi kan kalian sudah mengikuti persidangan semua kan? Dari pagi sampai sore kita semua sudah menjalani persidangan. Jadi apa yang kira-kira ingin kalian tanyakan? Atau mungkin dari Bang Junet mau Pak, mungkin ada komentar. Jadi kalau dari persidangan hari ini ya tadi dari kami tim penasihat hukum pertama kami banyak bertanya berkaitan dengan karakter daripada terdakwa dan itu kita tanyakan langsung kepada pihak keluarga. Karena ini juga berkaitan dengan pembuktian yang nanti kami mau lakukan, ya berkaitan dengan karakter daripada klien kami adalah misalnya Harvey adalah seorang family man, dia orang yang nggak pernah punya konflik dengan orang, bahkan dia membantu dan sebagainya. Itu menjadi bagian daripada karakternya dia. Sehingga juga Pak Suparta tadi bagaimana dengan keluarga, bagaimana sikap dia yang bekerja keras, compliance dia terhadap aturan. Nah itu menunjukkan bahwa nanti dalam buktian tentang criminal intent itu akan kita sampaikan dalam buktian kita. Di sisi yang lain juga kita bisa lihat ini tentang beberapa transaksi yang tadi disampaikan ya oleh JPU itu yang kami menilai bahwa kok transaksinya di luar tempus gitu. Ya kan kalau kalian dengerin dakwaan tuh tempusnya 2015-2022 itu keseluruhan. Tapi terkait dengan RBT yang hari ini adalah 2018-2020. Jadi kalau ada transaksi 2023 itu nggak masuk dalam tempus, seharusnya itu bukan hal yang dikonfirmasi, hal yang diafirmasi berkaitan dengan bukti. Ini soal teknik pembuktian. Di sisi yang lain tadi di bagian akhir itu yang kemudian saya sangat keberatan sekali tentang permintaan daripada tim jaksa penuntut umum untuk melakukan lelang ya terhadap barang-barang yang sudah disita. Dia mau lelang satu barang yang statusnya aja belum jelas. Hari ini kita lihat bagaimana status yang disita terhadap tas 88 tas ternyata semua adalah endorsement. Lalu apartemen yang itu adalah juga bagian daripada endorsement. Bagaimana kemudian tentang tahun perolehan? Tadi nggak pernah disebut ya. Karena kalau kita ngomongin berkaitan dengan itu maka itu harus ajak dengan tahun perolehan. Ya. Jadi barang yang disita itu harus sesuai dengan tempus di mana tahun perolehan itu adalah masuk dalam tempus ya, waktu dilakukannya tindak pidana. Nah ketika itu di luar tempus maka itu sudah kemana-mana. Di sisi yang lain tadi pasal 45 yang dirujuk itu adalah kalau mau dilakukan suatu pelelangan terhadap barang maka itu adalah barang yang cepat rusak, yang busuk. Ya, tambahan lagi, kenapa tadi dari rekan saya mengajukan keberatan? Kan rekan-rekan media tadi juga sudah mendengar bagaimana kesaksian dari Sandra ya, Sandra. Semua perolehan tas itu endorse dan berdasarkan keterangan dia itu semua adalah hasil jerih payahnya dia. Teman-teman rekan-rekan media juga mungkin sudah tahu bahwa mereka ini ada pisah harta. Kalau yang namanya pisah harta, apakah kemudian wajar kalau barang milik pasangan kita yang kita sendiri pisah harta itu dilelang untuk kepentingan pasangan lain? Itu kan harus dilihat dulu. Jadi tidak semudah itu kemudian kita melakukan pelelangan. Ya, dan barang yang cepat rusak itu namanya tuh misalkan buah-buahan, bahan pangan. Atau ini barang kan cepat habis. tadi kan disebutin apa? Mobil, tanah. Saya baru dengar kalau tanah bisa busuk, mobil bisa busuk. Itu kan belum waktunya. Kenapa sih buru-buru? Tapi yang hari ini yang benar-benar saya pribadi selaku kami kuasa hukumnya Pak Harvey dan RBT, saya baru sadar di momen sidang ini apa sih sebenarnya kalau dibilang Pak Harvey ini ingin cari untung juga di sini, dia sudah punya bisnis sendiri dalam hal batubara tadi sudah disampaikan ya. Tapi kalau kita lihat karakteristiknya, personalitinya, memang pada dasarnya dia mau bantu dan dia melihat Pak Suparta ini sebagai omnya. Jadi rasa ingin membantu orang lain itu mengalahkan keinginan untuk mencari untung. Jadi kalau kita lihat apa sih sebenarnya tujuan dari Pak Harvey tiba-tiba muncul ikut rapat, ya Bang ya, ada di dalam beberapa pertemuan dengan PT Timah. Ternyata kalau kita lihat personalitinya memang beliau ini ingin membantu, ingin support tanpa ada pemikiran untuk kemudian mencari untung. Dan itu tadi juga sudah ditegaskan oleh
beberapa saksi yang memang benar-benar keluarga dekat dan cukup mengenal baik ya Pak Harfi. Bahkan tadi di akhir, kalau saudara-saudara semua, rekan-rekan media semua melihat bagaimana kemudian salah satu klien kami juga, saudari Helena, itu menangis. Dia menyampaikan bahwa keponakannya pun dibantu oleh Pak Harfi pada saat COVID. Jadi kalau kita lihat memang karakternya klien kami ini rasa ingin membantu itu di atas keinginan untuk mencari untung yang selama ini mungkin masuk ke dalam dakwaan beliau ya. Kalau dalam psikologis ya, afeksi dia lebih tinggi Dari kognitif. ya. Betul. Itu nanti akan dijelaskan dalam sesi tersendiri, dan itu memang akan berkaitan dengan pola-pola pembuktian kami. Mas, cincin kawin kata juga mau disita seperti apa? Ya kan tadi saudara-saudara semua kan dengar kan, rekan-rekan semua dengar cincin tunangan, cincin kawin juga mau disita, tapi kan ya alhamdulillah tidak disita ya. Pak, mungkin di sidang sebelumnya kan memang ada saksi mengatakan bahwa ada keterlibatan Sandra Dewi dalam transfer 10M ke bos Smell. Ya tadi kan sudah diklarifikasi ya bahwa itu kan memang bentuknya adalah pinjaman. Jadi Pak Ibu Sandra menyampaikan bahwa ada dana deposito, karena Bu Sandra ini suka mendepositokan pemasukannya. Jadi dana deposito ini kemudian dimintakan atau ditanyakan kepada saudari Sandra oleh suaminya, apakah ini bisa dipergunakan untuk membantu, balik lagi bahasanya, membantu temannya yang sedang membutuhkan dana, dalam hal ini adalah Pak Suparta. Nah, karena pada dasarnya istri ini ingin juga suaminya senang, karena istri ini senang kalau suaminya senang, jadi ya kenapa tidak gitu. Nah, namun memang pada saat dibutuhkan dana itu untuk membeli kapling, maka si Bu Sandra meminta mana dana yang kemarin sudah dipinjamkan, apakah sudah dikembalikan. Nah, karena memang pinjamannya itu berasal dari Pak Suparta, maka pengembaliannya juga pasti melalui Pak Suparta. Inilah yang kemudian secara data rekening terlihat seolah-olah ada dana yang masuk ke Sandra Dewi melalui pihak yang dalam tanda kutip punya hubungan dengan PT RBT ini. Padahal sebenarnya tujuannya adalah pembayaran utang. Seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Namanya